The law of tort says that everyone has a civil duty to be careful and not to hurt. Gitu ya. Or harm another person. Gitu ya. Nah, ini maksudnya dari law of tort itu. Gitu ya. Ya, jadi setiap orang itu punya kewajiban untuk tidak membuatkan kerugian atau mengganggu orang lain. Lanjut, itu ada to breach means to break, gitu ya, melanggar. Very often they breach the duty of care by accident, but sometimes they do it deliberately. Bisa dengan melanggarnya dengan sengaja atau tidak sengaja. Gitu ya. If someone hurts or harm another person because of breach, we call this harmful action of tort. Nah, itu ya. Jadi tort itu jadi bisa sesuatu yang bisa merugikan atau menyakiti orang lain. Nah, hukum ini berkaitan dengan perdata gitu ya. This means that some things that might be criminal in your legal system are not a tort in England and US. Gitu ya. Jadi menurut kita sesuatu termasuk hukum pidana, tapi ternyata di Inggris atau di Amerika bisa jadi itu cuma hukum tort, hukum pelanggaran gitu ya. Atau merusak. Nah, ini adalah contoh-contoh dari tort gitu. Kenapa sesuatu masuk tort baik di USA maupun di England gitu ya. Yang pertama, leaving the floor of a shop in a dangerous condition so that a customer falls and hurts her leg. Gitu. Jadi kalau kamu punya toko dan tokomu lantainya licin gara-gara OB kamu ngepel tapi lupa dikeringkan sehingga mengakibatkan seorang customer jatuh sehingga kakinya terkilir. Nah, ini salah satu bentuk dari pelanggaran law of tort. Kemudian saying something that is bad about someone which isn't true. Misalnya kamu membuat fitnah gitu ya. Membuat fitnah itu termasuk hukum tort. Lanjut lagi, writing a story in newspaper ya. Nah, ini juga fitnah dalam bentuk tertulis contohnya. Atau bermain musik di tengah malam sehingga tetangga-tetangga terganggu. Nah, ini masuk law of tort. Law of tort gitu ya. Nah, ini biasanya law of tort mengurusi hal-hal yang diakibatkan oleh negligence. Negligence ini kelalaian atau kecerobohan dalam bekerja gitu ya. Itu sengaja atau tidak sengaja. Bahkan nah akibatnya mengakibatkan orang lain bisa terluka secara fisik atau bisa mengalami kerugian gitu ya, atau terganggu gitu. Jadi injured person ini tidak hanya tentang luka fisik, tapi juga terganggu, kerugian begitu ya. Lanjut. Nah, biasanya kalau kamu sudah berkonsultasi dengan pakar hukum dan nah, kemudian kata pakar hukum udah masuk bagian law of tort. Nah, ini kalian bisa menuntut damages. Apa tadi damages? Ganti rugi. Nah, kemudian grounds tadi, the reasons for going to court. Nah, grounds ini tadi
alasan kenapa harus diadakannya, persidangan gitu ya. Lanjut lagi. Oke. Defendant. The grounds for an action in tort are the defendant committed a tort. Apa itu committed? Yang melakukan gitu ya, melakukan kesalahan. Misalnya kalau OB yang mengakibatkan lantai licin sehingga orang jatuh, itu dialah yang melakukan kesalahan. Gitu ya. Nah, jadi begitu di akhir persidangan, kamu sebagai claimant, apa itu claimant, masih ingat kan? Ya, orang yang mengajukan gugatan gitu ya. Nah, terus di akhir persidangan ternyata tidak menang gitu ya. No win. Biasanya si lawyer itu nggak ada perjanjian nggak harus bayar gitu ya, alias gratis. Jadi kalau kamu kalah di persidangan, berarti si lawyer nggak bayar. Tapi ini harus dengan perjanjian di depan, di muka gitu ya. Itu. Tapi kalau nggak ada perjanjian, berarti si claimant harus tetap bayar ke lawyer. Oke, demikian tadi pembahasan tentang Law of Tort. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.